Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini kabar yang terbaru ya dan fresh from oven ini dari Mahkamah Konstitusi yang baru saja memutuskan gugatan dari pimpinan KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini. Dia mengajukan dua gugatan, yakni pertama soal usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK, yang kedua berkaitan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dua-duanya ini dikabulkan, ya. Sementara yang kedua tadi yang pertama 9 orang hakim MK sepakat, dan yang untuk yang kedua soal masa jabatan itu ada dissenting opinion. Dari 9 itu 4 menyatakan dissenting opinion alias punya pendapat berbeda. Nah, tapi mari kita diskusikan soal ini dari sisi hukum tata negaranya, dan tapi saya kira tidak bisa hindari itu dari aspek politiknya dengan Profesor Denny Indrayana, seorang ahli hukum tata negara. Assalamualaikum, Bung Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hesto, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Nah, ini mari kita bahas soal ini ya. Saya mesti disclaimer sejak awal bahwa Anda memang betul seorang hukum tata negara, ahli hukum tata negara. Tapi kelihatannya untuk membahas ini tidak terhindarkan kita mesti bicara aspek politik lagi, seperti juga perbincangan kita sebelumnya. Begitu ya, Bung Denny. Coba Anda ini dulu, Anda ini kan dulu review dulu keputusan hari ini. Ya, putusan ini diajukan oleh Nurul Gufron ya, Ya, Pak Nurul Gufron. salah satu komisioner Ya. KPK. Awalnya dia hanya mengajukan satu norma Yes. terkait dengan batas usia minimal yang 50 tahun. Karena dia tahun ini pada saat akan diseleksi ini nanti Desember, dilantik itu belum 50 dia, kalau nggak salah pokoknya belum 50 lah. Jadi dia 49 ya. sekitar itu, sehingga dia menguji batas usia minimal itu. Nah, di tengah jalan dia menambahkan lagi satu pengujian norma, yaitu terkait Resto Padang ya, Tambocie gitu ya. terkait masa jabatan pimpinan yang 4 tahun dianggap bertentangan dengan konstitusi karena lembaga-lembaga lain, Presiden, PU itu 5 tahun. Jadi ada 2 norma ini yang diuji oleh pemohon Nurul Gufron. Terhadap dua-duanya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk yang pertama batas usia maksimal 50 tahun itu tambahkan ketentuan minimal 50 tahun itu ditambahkan kalau sudah pernah pengalaman, sudah pernah menjabat incumbent, ya boleh juga meskipun belum 50. Nah, ini membuka pintu bagi Nurul Gufron. Yang kedua, dikabulkan juga bahwa masa jabatan pimpinan KPK itu 5 tahun, tidak lagi 4 tahun. Terhadap dua norma ini sebenarnya ada terhadap yang berubah dari 50 tahun plus incumbent itu semua sepakat. Ada satu concurring itu alasan yang berbeda saja dari Hakim Saldi Isra. Jadi dia punya pandangan ya itu awalnya harusnya itu adalah open legal policy, tapi karena sekarang banyak perubahan batas usia yang menyebabkan itu menjadi pintu masuk politisasi juga, dia membuka ruang, oke lah untuk yang 50 ditambahkan yang berpengalaman ini incumbent, dia setuju. Nah, untuk yang menambah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun, ada 4 dissenting opinion. Di situ ada Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Pak Soehartoyo, dan Wahidudin Adam. Yes. 4 orang ini menolak dan menyatakan harusnya tetap 4 tahun. Jadi menurut saya ini memang putusan yang kalau dari sisi hukum tentu saja ada perdebatan-perdebatan lah. Saya melihatnya begini. Satu, kalau kita bicara hukumnya ya, menarik untuk melihat pandangan daripada Saldi Isra. Bahwasannya harusnya ini open legal policy, dan saya sepakat di banyak putusan MK sebelumnya, MK selalu mengatakan batas usia itu open legal policy, mau 30, mau 40, mau 50, itu ya
tergantung pembentuk undang-undang, tidak ada dasar di dalam konstitusi kecuali berkait dengan kalau sudah ada dasarnya di konstitusi ya nggak bisa diubah-ubah lagi kan begitu. Sebentar ya, open legal Nah, policy ini maksudnya kewenangan pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah dalam hal open ini. legal policy itu artinya buka untuk pembuat undang-undang, presiden, DPR, dan DPD sebenarnya meskipun tidak terlalu kuat kewenangan legislasinya untuk merumuskan normanya. Yes. Jadi karena terbuka, open, maka ya itu tergantung kepada politik hukum, kebijakan legislasi, sudut pandang dari pembuat undang-undang. Tidak ada aturan yang konstitusi yang mengikat kemudian bagi pembuat undang-undang. Nah ini kan itu yang selama ini dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi pada saat mereka menghadapi pengujian terkait batas umur dalam setiap posisi jabatan publik apapun. Nah, bahwasannya kemudian Saldi Isra mengatakan sekarang ini kok ada kecenderungan saat batas umur ini diubah-ubah. Nanti ada gubernur batas umurnya 35, dia jadi gubernur belum 5 tahun mau maju lagi ke periode kedua, ternyata batas umurnya dinaikkan jadi 45. Sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk periode kedua. Nah, itu kan penjagalan secara aturan dan Saldi kemudian bicara ya menambahkan yang sudah pengalaman incumbent untuk memenuhi syarat itu menjadi menarik. Menurut saya ini satu pendekatan yang menjadi masuk akal begitu. Akal ya. Meskipun juga ini jadi sangat tipikal Indonesia ya. Kita ini merubah menyesuaikan karena ternyata di lapangan itu banyak move legislasi yang kemudian menyebabkan kita juga harus kreatif menangkalnya. Seharusnya dalam kondisi normal itu open legal policy. Dalam kondisi normal itu terserah pembentuk undang-undang. Tapi karena pembentuk undang-undangnya menggunakan kewenangannya untuk menjegal-jegal, nah ini jadi problem sehingga muncullah pandangan semacam ini. Catatan saya yang lain adalah kalau saya menjadi pemohon, saya sebenarnya agak malu sebenarnya untuk seolah-olah ingin mengejar ini gitu. Dengan ini ya. Iya, tapi bagi Pak Gufron barangkali mengatakan ya kalau bukan saya kan yang lain memenuhi syarat. Saya yang tidak memenuhi syarat sehingga sayalah yang mesti maju sebagai orang yang dampak kerugian konstitusional dari aturan batas usia 50 tahun itu. Jadi perdebatan di situ sepanjang bisa dibuktikan niatnya adalah genuine, memang untuk menjaga aturan bernegara kita moralitasnya tidak terganggu, itu terbuka ruang. Yang kedua, yang terkait dengan periode jabatan maksimal 4 menjadi 5 ini yang menjadi problematik. Karena dia akan beririsan dengan agenda politik pemilu 2024. Jadi bahwasannya ada alasan ini menjadi terpilih 2 kali Pak Jokowi dan DPR yang sekarang memilih di 2019, nanti 2023 lagi memilih juga orang yang sama sehingga merusak independensi. Saya pertama mengatakan loh, MK ini juga mengatakan undang-undang perubahan KPK yang meletakkan KPK jadi di bawah rumpun eksekutif itu juga merusak independensi. Harusnya itu ditolak kalau memang argumentasinya adalah independensi. Harusnya perubahan Undang-Undang KPK 2019 itu juga dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kalau ingin menguatkan independensi KPK. Ada inkonsistensi di situ. Kemudian kalau mengatakan Presiden Jokowi memilih 2019, memilih lagi 2023. Ya, karena beliau terpilih untuk 2 kali periode. Kalau terpilihnya 1 periode saja kan tidak melaksanakan itu, ya kan? Belum tentu presiden yang terpilih 2 kali setiap 4 tahun kemudian memilih lagi, kan ini bisa terjadi dalam rentang 20 tahun. Jadi memang ada catatan-catatan terkait dengan memilih 2 kali atau tidak ini mengganggu independensi. Tapi yang sulit untuk menghindar adalah irisannya dengan pemilu 2024. Kalau membaca tidak hanya putusan ini, membaca banyak
potret-potret mozaik, bahkan kemarin ada yang menjadi tersangka dalam kasus BTS dari Partai Nasdem, membaca bagaimana Presiden terlihat ikut cawe-cawe dalam politik Pilpres, maka saya sudah berulang kali mengatakan ada kecenderungan hukum dijadikan instrumen strategi pemenangan Pilpres 2024. Dan salah satunya adalah eh, menawan beberapa elit partai dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi di KPK. Nah, kalau ini benar dan menurut bacaan informasi data yang saya dapat itulah yang terjadi. Ada pimpinan X punya kasus Y, pimpinan Y punya kasus Z, dan itu menyebabkan mereka tidak leluasa untuk membangun koalisi. Kalau ini benar, maka mengganti pimpinan KPK di 2023 itu akan merubah strategi ini lagi, mulai lagi harus dengan orang baru lagi. Ya, 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 ya. Tapi kalau kemudian pimpinan KPK-nya tetap, maka mereka masih akan bisa menahan ini sampai nanti Pilpres selesai di bulan Februari, karena kan pemilihannya Desember 2003 sudah harus ada orang baru kalau tidak ada perubahan masa jabatan dari 4 ke 5 tahun. Jadi merubah dari 4 ke 5 tahun ini sebenarnya dalam konteks itu menjadi menguatkan ada upaya untuk memanfaatkan KPK sebagai instrumen mempertahankan politisasi kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang berjalan. Nah, ini yang sempat menjadi kekhawatiran saya pada saat membaca berubahnya dari 4 ke 5 tahun. Jadi diundur nanti Desember 2024. Dengan demikian, tugas untuk menyandera Ya. beberapa pimpinan partai dengan strategi kasusnya itu bisa tetap dilakukan ketimbang tiba-tiba ada pergantian pemain pimpinan KPK di tengah jalan yang belum tentu sejalan dengan strategi penyanderaan tadi gitu. Termasuk saya kira bukan hanya ketua pimpinan partai, tapi adalah salah satu calon presiden yang kita tahu belakang ada heboh soal Formula E ya di KPK itu. Ya kalau Formula E kan orang menyebut Anies Baswedan. Jadi intinya kan penegakan hukum kita itu ada kerentanan digunakan untuk menjadi bagian strategi pemenangan Pilpres 2024. Strategi itu mulai dari proses pencalonan, siapa yang bisa mencalon, siapa yang tidak, siapa yang bisa tersangkakan, siapa yang tidak, apakah pimpinan partai, apakah bakal calon presiden, ataukah kader utama partai, sehingga kemudian itu menjadi daya tawar gitu, kasus itu. Kalau kemarin saya menulis artikel yang juga saya puisikan, korupsilah dalam pelukan koalisi, itu kan bukan berarti kita tidak setuju dengan pemberantasan korupsi di kasus BTS misalnya. Setuju. Ada kasus korupsinya kata Pak Mahfud. Bisa jadi, silahkan dibuktikan. Siapapun yang korupsi, dimanapun, kapanpun, tegakkan hukumnya. Tapi pada saat yang sama kita juga ingin mengingatkan, jangan sampai itu menyasar hanya kepada lawan politik, tapi tidak ke kawan politik, supaya kemudian lawan politik koalisinya bubar, kawan politik koalisinya tetap di genggaman. Nah ini yang nggak boleh kan. Ada yang mengatakan, loh Pak Denny, bukankah dulu ada Pak Setia Novanto dari Golkar, itu kan koalisi, kasusnya 2017. Itu artinya sebelum perubahan Undang-Undang KPK, KPK-nya masih kuat, belum digenggam itu, belum dalam kontrol, karena perubahan Undang-Undang KPK-nya 2019. Bahkan ada Menteri Sosial dari PDI Perjuangan, Juliari Batubara. Itu kasusnya di awal-awal 2019. Firly baru mau masuk. Begitu juga dengan Pak Edi Prabowo. Partai Gerindra bukankah koalisi? Sama pada saat itu Pak Firly masih baru, Novel dan kawan-kawan belum di luar, masih di dalam. Jadi pelemahan KPK itu paling tidak ada 3 tahapannya. 1 dengan merubah Undang-Undang KPK. Maka di situ Pak Setia Novanto tidak bisa masuk karena dia 2017, perubahannya 2019. 2, dengan meletakkan pimpinan-pimpinan KPK yang problematik. Itu dimulai 2019 Desember. Pak masuknya Pak Firly dan kawan-kawan. Ketiga, dengan mengeluarkan, memecat melalui tes wawasan kebangsaan tipu itu.
yang menyebabkan 50 sekian teman-teman yang kalau dulu berani jujur hebat, ini menjadi berani jujur pecat. Itu yang menyebabkan KPK-nya lumpuh. Nah, Pak Juliari dan Pak Edi Prabowo itu diproses, ditangkap OTT-nya itu pada saat teman-teman Novel dan kawan-kawan masih belum terkena dampak TWK. Nah, coba lihat setelah TWK, setelah Pak Novel dan kawan-kawan di luar, setelah 3 hal ini selesai dikerjakan, tidak ada lagi orang-orang koalisi pada level-level elit itu yang terjerat kasus. Gitu cara melihatnya begitu. Supaya kemudian tidak salah paham, gagal paham bahwa ada yang dalam koalisi yang dijerat. Pada saat KPK-nya belum tuntas dikondisikan. 3 ini di mana KPK sekarang menjadi lemah. Nah, KPK-nya sudah begitu, dalam posisi yang sudah dikuasai dan masuk dalam strategi bagaimana mengarahkan pemenangan Pilpres 2024. Kalau kemudian diubah, sudut pandang konteks ini mengatakan, wah ini bisa bahaya nih. Karena itu menjadi masuk akal kalau masa jabatannya tetap kabulkan, diperpanjang dari 4 ke 5 tahun sehingga lewatlah masa 2023, masuk ke 2024, strategi untuk menyandra kasus di KPK tetap bisa dilakukan dengan pimpinan yang sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sedang terjadi sebenarnya, terjadi politisasi kasus di Kejaksaan, terjadi politisasi kasus di KPK, MK-nya ikut terlibat. Jadi semua instrumen hukum kemudian tidak bebas mandiri. Pada ini menduga-duga, ya kan sulit memang yang namanya melihat ini di tahun politik tidak dalam kacamata hukum saja. Kalau saya hanya melihat dari kacamata hukum saya saja, saya bisa jadi naif nanti melihat bahwa tidak ada skenario-skenario lain yang sedang terjadi dan karena saya dari awal mewanti-wanti hukum dijadikan instrumen strategi pemenangan, bagi saya putusan MK hari ini menguatkan itu, menguatkan indikasi dan kecenderungan bahwa memang hukum lagi-lagi sedang diarahkan untuk masuk ke dalam tarungan politik Pilpres 2024. Oke. Tapi gini, kita balik lagi ke hukumnya dulu ya. Kan ada juga yang disebut namanya azas non retroaktif. Bagaimana kita memahami itu? Apakah ini tidak berlaku atau ini juga berlaku? Kalau itu berlaku kan berarti tidak berlaku pada perpanjangan masa jabatan yang sekarang, tapi berlaku pada pimpinan KPK yang akan datang. Jadi non retroaktif itu artinya satu hukum yang diterbitkan itu berlaku tidak ke belakang, tapi ke depan sejak berlaku. Jadi kalau berlakunya hari ini 25 Mei 2023, maka dia berlaku selanjutnya ke waktu depan. Tidak mundur ke 24 Mei, ke 2022, 2021. Itu namanya retroaktif kalau berlaku ke belakang. Dia berlakunya ke depan, prospektif berlakunya. Nah, bagaimana memaknai ini? Karena ada 2 pendapat pasti. Ada yang mengatakan non-retroaktif berarti masa jabatan yang sekarang tidak berlaku. Saya sendiri kalau ditanya akan mengatakan ya berlakunya sekarang. Undang-undang KPK sekarang dengan putusan MK ini mengatakan masa jabatan pimpinan KPK itu 5 tahun. Artinya apa? Ya yang 2019 sampai 2024. Karena undang-undangnya dengan putusan MK sekarang berubah per hari ini menjadi masa jabatannya 5 tahun. Kalau tetap 2023 selesai, berarti kan bertentangan dengan putusan MK yang berlaku hari ini. Gitu cara memandangnya. Jadi ya terhadap Pak Firly dan kawan-kawan yang dilantik di Desember 2019, dengan putusan MK ini mereka akan menjabat sampai Desember 2024 karena 5 tahun berdasarkan putusan per 25 Mei 2023 hari ini. Begitu akibatnya, sehingga tadi yang saya katakan kalau dalam konteks politik hukumnya, politik pilpresnya menjadi timbul analisis kekhawatiran saya bahwa
ini strategi untuk mempertahankan politik sandera kasus di KPK tadi. Ya. Dan sorry, ini mungkin detailnya sedikit ya. Khusus untuk Pak Yohanes Tanak ini dia akan kalau tadi saya dengar amarnya itu dia bukan berarti pengganti ya. Kalau bukan menyelesaikan masa jabatan Pintauli Siregar ya, dia juga dapat 5 tahun terhitung sejak dia dilantik itu ya, jadinya ya. Betul, betul. Itu kan putusan sebelumnya juga. Hmm. Jadi ada sebelumnya kan yang menggantikan. Dia akhirnya juga punya masa jabatan bukan sisa, Berarti tapi selesai 4 yes. tahun. Yang sekarang juga akan begitu, akan selesai 5 tahun begitu. Ya, oke. Nah, tadi kan Anda sudah menyinggung ya soal Mahkamah Konstitusi juga ya kan bagaimanapun juga kalau Anda menyebut bahwa ini bagian dari strategi pemenangan, tentu saja kita khawatir sekali dong dengan kondisi di Mahkamah Konstitusi kendati ada 4 orang yang menyatakan dissenting karena bagaimanapun juga nanti menghadapi pemilu dan pilpres itu kan yang jadi pintu terakhir nanti juga Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa pemilu maupun pilpres. Iya, jadi kalau melihat KPK, tadi ada 3 tahapan pelemahan, perubahan undang-undang KPK-nya, memasukkan pimpinan yang bermasalah secara etika sehingga sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul. Yang ketiga kemudian melakukan tes wawasan kebangsaan terhadap beberapa kawan yang mengakibatkan para pejuang anti korupsi selevel Novel Baswedan yang merelakan matanya itu kemudian mesti keluar dari KPK. Nah, di Mahkamah Konstitusi semacam apa? Di Mahkamah Konstitusi juga terjadi penurunan kualitas, integritas, independensi MK-nya. Diawali sebenarnya dengan gratifikasi jabatan juga. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita mau sandingkan antara putusan MK hari ini ke KPK dengan putusan MK tentang masa jabatan mereka yang bisa sampai umurnya 70, itu kan sama-sama ada gratifikasi jabatan di situ. Ada hadiah dalam bentuk jabatan yang dinikmati oleh pimpinan KPK Firly dan kawan-kawan. Sekarang tiba-tiba dapat perpanjangan masa jabatan sampai 2024. Kata beberapa teman, ini kita di-prank ini. Laginya kemarin Istana baru ngomong mau bikin pansel. Hari ini ternyata nggak jadi karena perpanjangan setahun. Saya bilang kelihatannya ada yang kemarin makan durian di Medan kena prank peluit wasit SEA Games. Ini di prank wasit nih, ternyata nggak jadi, belum selesai pertandingan, kena prank semua itu kan. Ini kita kena prank lagi. Ternyata tidak jadi pansel KPK. Ada perpanjangan 1 tahun sampai 2024. Nah, Hakim MK itu juga akhirnya dalam putusan sebelumnya itu mendapatkan gratifikasi jabatan. Nah, saya khawatir ditariknya Hakim Aswanto itu karena menolak salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat dibanggakan oleh Jokowi. Akhirnya diganti oleh Hakim Guntur. Hakim Guntur sebenarnya punya masalah. Ya, ya. Skandal perubahan putusan. Betul ya. Diputusnya cuman hukuman sangat ringan, terukuran ringan tertulis. Kenapa demikian? Saya katakan ini nanti menjadi semacam penanaman saham yang dividennya dalam bentuk putusan. Saya menduga salah satunya lewat putusan ini. Kemudian dalam proses berjalan saya melihat pemilihan Pak Hakim Ketua Anwar Usman, terpilih lagi beliau. Ya. Nah, itu posisinya 54. Kalau dicek seandainya dibuka kertas suaranya, saya menduga yang 4 itu yang sekarang dissenting. Yang tidak memilih Pak Hakim Aswanto itu. Ya. Itu yang sekarang sedang dissenting. Bisa jadi, tapi kan ini kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena dugaan. Tapi poinnya adalah rekan-rekan Hakim Saldi Isra, Bu Eni Nurbaningsi, Pak Soehartoyo, dan Pak Wahidudin Adam selama ini adalah orang-orang yang konsisten memberikan dissenting opinion yang sebenarnya lebih sejalan dengan pemikiran-pemikiran kami paling tidak dalam konteks menjaga MK yang lebih harusnya putusannya lebih berwibawa begitu. Saya menduga nanti putusan MK terkait pemilu kalau terbelah 5-4 lagi, ya ini hakimnya mungkin yang dissenting 4 orang ini lagi. Jadi yang pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang sedang ditunggu-tunggu.
Ya. itu juga akan mengarah ke sana. Nah, menjawab pertanyaan Bung Hersho tadi, kekhawatiran itu sudah saya tulis. Dalam tulisan-tulisan saya terakhir termasuk bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies, sudah saya tulis. Bahwa di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu strategi, saya tulis itu. Ada 9 strategi, 10 sempurna. Salah satu strateginya itu menguasai Mahkamah Konstitusi. Bahwa di MK sudah ada pengkondisian komposisi hakim yang sesuai dengan strategi pemenangan kelompok status quo. Jadi memang kalau ini atau bilang ini kan tuduhan ini mana buktinya? Ya tadi saya katakan, oke Mas Wanto ditarik, diganti dengan Pak Guntur. Pak Gunturnya sebenarnya bermasalah, diberikan putusan yang sanksi yang sangat ringan dan kemudian seterusnya sehingga pada saat kemarin Pak Anwar Usman menang menjadi Ketua MK 5-4, inilah kira-kira alarm gitu, bunyi tanda bahaya bahwa nanti kalau ada sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi, paling tidak ada suara 5 orang yang sudah sejalan dengan kepentingan status quo. Ya. Itu yang mengkhawatirkan dan itu yang bagi sebagian orang akan mengatakan Pak Denny ini melemparkan sinyalemen, melemparkan dugaan, tapi mana buktinya? Saya bisa memberikan indikasi-indikasinya, tentu saja harus dilakukan investigasi, penyelidikan, kalau di DPR hak angket begitu, untuk kemudian bisa membuktikan ini. Tapi kan situasi politiknya tidak ke arah sana, sehingga saya harus menyuarakan ini karena saya punya keyakinan akademik bahwa ini yang sedang terjadi. Dan jangan-jangan komposisi ini disiapkan untuk semacam ada lipstick lah gitu, bahwa prosesnya di Mahkamah Konstitusi masih ada yang dissenting opinion kok gitu ya. Tidak semuanya membebek pada kepentingan kekuasaan kan gitu juga. Yang penting kan kalau memang ingin kuasai nggak usah 9-9-nya, Mas. Ya. Jadi cukup 5. Apakah yang 4 ini saya sebenarnya berharap ke-9-9-nya punya integritas. Tapi 4 orang yang punya dissenting opinion ini saya tidak mengatakan ini adalah bagian dari skenario. Saya punya keyakinan rekan-rekan ini memang punya martabat gitu. Bagaimana 5 hakim yang lain? Ya, saya tidak punya dugaan tuduhan apa-apa, tapi saya khawatir MK-nya sedang dalam posisi yang tidak bebas untuk menentukan. Jadi independensinya memang problematik pada saat dihadapkan dengan isu-isu politik semacam ini. Ini dalam konteks ketatanegaraan, political question cases. Jadi kasus-kasus yang berkait erat dengan kepentingan politik, apalagi pilpres begitu. Di mana pilpresnya masih ini KPK, KPK-nya sedang ikut strategi, ikut menyandra kasus-kasus yang terkait dengan pilpres, apakah Formula E, apakah EKTP, apakah yang lain-lain yang sudah menjadi rahasia umum, macam-macam, minyak goreng, dus ini, kardus itu, izin hutan, semua kan udah paham dan itu sudah jadi rahasia umum. Kalau itu kemudian tidak ada yang menjaga kepentingan strategi pemenangannya, ya keluar strategi pemenangan itu dari yang sedang dirancang oleh siapapun yang punya harapan status quo tetap bertahan kan begitu. Ya, oke. Dengan kondisi seperti itu, jadi apa yang bisa dilakukan, Bung Denny? Karena kan keputusan Mahkamah Konstitusi ini nggak bisa di-challenge lagi kan? Kalau secara ketatanegaraan, putusan MK kecuali dalam hal impeachment itu final and binding. Buat halayak, MK itu punya 4 kewenangan, 1 kewajiban katanya. Ada yang berargumen 5 kewenangan. 1, menguji undang-undang. Konstitusionalitasnya terhadap undang-undang dasar. 2, menguji sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3, membubarkan partai politik. 4, memutus sengketa hasil pemilu. Pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, pemilu presiden. 5, memutus dalam perkara terkait pemakzulan presiden. Nah, yang terakhir ini, yang 4, ini final and binding. Begitu diputus tidak ada upaya hukum lain. Kecuali yang terkait dengan impeachment yang kelima. Ini putusan MK dibawa ke MPR. MPR yang kemudian, kalau MK mengatakan betul Presiden melakukan tindak pidana korupsi, misalnya,
maka itu bukan otomatis seketika presiden diberhentikan. Karena kemudian putusan MK itu dibawa ke MPR, dalam sidang MPR kemudian ditentukan apakah ada pemberhentian presiden, pemecatan presiden atau tidak. Nah, kecuali yang kelima ini, 4 putusan MK yang lain itu final and binding. Tidak bisa ada upaya hukum apapun. Ketika 2019 masih ada yang membawa isu tentang Pilpres mau ke Mahkamah Agung, saya bilang selesai, tidak ada, tidak bisa. Jadi tergoda apapun kita karena merasa ini ada permainan-permainan, ya tidak bisa kemudian kita mencari jalan lain karena aturan mainnya sudah mengikat semacam itu. Kalau kita terus mencari jalan-jalan di luar aturan konstitusi, ya itu ekstra konstitusional, itu sudah melanggar konstitusi. Sama dengan ini, kalau bicara tata negara, putusan MK-nya sudah final and binding, tidak ada upaya lain. Bagaimana kemudian ya kita terus menyuarakan kontrol publiknya, jangan sampai KPK-nya betul-betul akhirnya melaksanakan skenario penyanderaan kasus untuk kepentingan strategi pemenangan Pilpres. Ya terpaksa terus harus kita teriakkan, kontrol publik yang harus kemudian kita kencangkan, karena tidak ada lagi cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Nanti pada saat pemilihan presiden, tunjukkan bahwa suara kritis itu yang kemudian punya nilai begitu, Ya, ya, bukan ya. suara yang direkayasa. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ini ya, indikator-indikatornya jelas nih. Bahkan sebenarnya lapangan permainannya mereka yang punya atur, wasitnya mereka yang atur, aturan permainnya mereka yang bikin, dan tadinya kan diharapkan yang main pun mereka yang atur, yang boleh main hanya pemain-pemain ini saja, begitu kan sejak awal. Nah, itu kan saya kira jalan keluarnya paling mungkin itu kalau kita mau menang pemilu ya harus menangnya sangat banyak, gitu ya, seperti kayak terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 gitu, yang tidak bisa di-challenge lagi karena marginnya begitu banyak. Kalau tipis-tipis saja saya itu lewat gitu ya. Ya, kita ini kan berharap permainan itu free and fair. Itu amanat konstitusi. Tapi kalau kemudian presiden sebagai kepala negara saja sudah ikut menjadi yang mengatur siapa yang bisa main, siapa yang tidak, yang mana yang dapat kartu merah nggak boleh jadi calon presiden, yang mana yang masuk dalam area pertandingan, didukung pula supaya bisa menang oleh wasitnya. Nih wasitnya ini presiden ikut, tapi ikut menentukan siapa yang menang, siapa yang tidak bisa bermain. Nah ini kan problem. Oh tidak, itu apa wilayah pimpinan-pimpinan partai politik. Itu yang kita dengar. Tapi kan kita juga paham Pak, tidak seperti itu. Saya sudah tulis itu ya panjang lebar. Jadi sudahlah. Memang kalau kita ingin melihat free and fair, kita sendiri yang harus memperjuangkan. Kita sendiri yang harus mendesak agar partai-partai politik kemudian fight dalam ruang konstitusi yang sekarang harus dihormati oleh semua pihak. Jika tidak, ya ini bukan demokrasi. Saya menyebutnya duitokrasi, bukan dolar rakyat, tapi dolar duit. Yang menentukan adalah para oligarki dan status quo karena kepentingan-kepentingan non konstitusional. Baik, Profesor Dr. Denny Indrayana. Saya kira ini apa boleh buat Anda mesti keluar sedikit dari zona permainan Anda di hukum tata negara, karena realitasnya dalam Indonesia sekarang hukum tata negara itu nggak bisa kalau Anda berpikir secara rigid seperti itu. Permainan sudah berubah ini, jadi harus ada modifikasi, gitu ya. Terima kasih Mas Hesul, terima Baik, kasih banyak. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.